Jazakallah Bu In yang telah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diulang salamnya? Karena menjawab salam itu wajib hukumnya. Nanti kena ya ketika tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahata bihi ilmu wa khatta bihi qalamu wa ahsaw kitabu wa Allahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada siapakah kita bersyukur? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada qudwah hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat sahabiahnya, para tabi'in, para mukmin, dan teruslah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan tempat dan diijabah itiba kita di dalam mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi tilawahnya Masya Allah tabarakallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Quran surat Al-Ahzab tadi ya ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik bagimu, yaitu orang yang banyak mengharap Allah, mengharap rahmat Allah, dan juga mengharap kedatangan hari kiamat. Ini bagian dari satu bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW sejak diamanahkan menjadi Rasul, teruslah bergetar hati beliau dalam rangka sampai dengan sepeninggalnya beliau dalam rangka menjaga umatnya, menjaga kita semuanya sebagai umat Rasulullah SAW. Apakah kita semuanya mencintai Rasulullah SAW? Iya, marilah kita awali dulu ya dengan istighfar supaya suasana cukup hening. Saatnya bicara, saatnya mendengarkan. Astaghfirullahaladzim. Sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.
kepada Allah itu adalah pilihlah istighfar sebagai bentuk yang terdahsyat, bentuk diijabahnya doa-doa kita kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai istighfar. Ibu tidak punya suara yang menggelegar. Suara ibu terbatas, sangat terbatas. Mohon tenang. Ata'ani minallah wal ajalatu minasyaiton. Nanti ibu tunjuk ya, yang ngobrol sendiri nanti ibu minta ke depan, gantiin ibu. Sampai diam semua. Ayat yang Allah sampaikan tadi, benar-benar Rasulullah adalah uswah. Ketika Asad bin Hasim bertanya, seperti apakah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ibu tunjuk yang berisik, yang bicara. Tahan dulu lisannya, tahan dulu, sebentar saja, tahan. Bagaimana dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah menjawab, bukankah engkau telah mengenal dan telah disebutkan di dalam Al-Quran? Bukankah engkau telah mengenal Al-Quran? Lalu dijawab, akhlak Rasulullah seperti Al-Quran yang berjalan. Jadi akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran, persis mungkin bisa diibaratkan dialah akhlak Rasulullah, Quran yang berjalan. Tiada kandungan semua yang ada dalam Quran adalah sebagai bentuk telah diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 40. Ada yang hafal? Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Ya, ibu tunjuk satu-satu untuk menerjemahkannya. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang kazzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan. Jadi seperti kalau dan menyombongkan, wastakbaru anha la tufattahu lahum, tidak akan dibukakan untuk mereka abwabus samai wa la yadkhulunal jannah. Abwabus sama, pintu-pintu langit, tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit. Wal abwabus sama wa la yadkhulunal jannata, dan mereka tidak akan diizinkan untuk masuk ke dalam surga hatta, sampai atau hingga hatta yalijul jamalu fi sammil khiyam, hingga ontang
lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin. Ini benar-benar satu peringatan ya untuk kita semuanya. Karena itu simpul yang tadi akhlaknya seperti apa? Ya Al-Quran. Simpul Al-Quran seperti apa? Siapakah dia pencinta Al-Quran? Innalladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Jadi siapa yang mendustakan ayat-ayat kami, berarti mendustakan siapa? Mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadzabu bi ayatina wastakbaru, dan menyombongkan. Kalau menyombongkan diri terhadap Al-Quran, berarti menyombongkan diri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasalli alaihi. Jadi la tufattahu lahum, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Nah ini di sini ngobrol nih. Tahan sebentar aja, gak nyampe 1 jam. Jadi tidak akan dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka. Jangankan langit, ya, abwabus samai wa la yadkhulunal jannah, dan tidak akan diperbolehkan masuk ke dalam surganya Allah. Siapakah dia? Tadi orang yang tadi menyombongkan diri, orang yang menyombongkan diri, termasuk berawal dari adab pegang Quran, adab membaca Quran, dan seterusnya, sampai Allah bersumpah di situ. Hingga ada onta, enggak bisa onta masuk ke lubang jarum. Emang bisa onta masuk ke lubang jarum? Jadi mustahil. Siapa dia yang mengazab Al-Quran, kemudian menyombongkan diri terhadap Al-Quran, padahal kan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sebagai, kalau anak-anak di sini kemarin habis sertifikasi 1/4 juz, sejumlah banyak banget ya di SMP, barakallahu fiik. Al-Quran adalah utama dan pertama. Karena itu adalah teladan. Siapa yang meneladani Rasulullah, dialah yang selalu mencintai Al-Quranul Karim. Jadi mustahil gak akan dapatkan. Karenanya tadi selain udah belum? Bicaranya masih dilanjut bicaranya? Ya. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab juga, kalau tadi ayat 21, ini ayat 56. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersalawat kepadanya. Terbayang nggak Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu, innallaha wa Allah dan para malaikat. Jadi salawat itu sebuah bentuk kesucian dan kedahsyatan fadilahnya. Jadi
bersalawat. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kita diberikan perintah untuk bersalawat kepada Nabi. Kalau salawat kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, itu kita bersolawat kepada, memohonnya kepada siapa? Ya Allah, memohon kepada Allah. Sampaikanlah salam kami kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada Nabi Ibrahim. Dan itu merupakan bacaan di setiap sholat. Dalam sholat 2 rakaat dibaca 1 kali, dalam sholat 3 rakaat dibaca 2 kali, dalam sholat 4 rakaat dibaca 2 kali juga. Jadi di at-tahiyat awal dan at-tahiyat akhir. Hadis, banyak hadis kunci yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, disampaikan bahwa siapa yang bersolawat 1 kali kepada Nabi, maka aku, dalam hadis qudsi, aku akan bersolawat 10 kali kepadamu dan kalian akan mendapatkan 10 kebaikan. Lalu di hadis berikutnya ditambahkan, dan barang siapa bersolawat 1 kali kepada Nabiullah Muhammad SAW, maka aku akan bersolawat 10 kali kepadamu. Kemudian kamu akan mendapatkan 10 kebaikan, 10 ampunan dari dosa-dosamu. Itu kalau sholawatnya 1 kali. Kemudian disusulkan ucapan berikutnya, barang siapa bersolawat 1 kali kepada Rasulullah SAW, maka aku akan bersolawat kepadamu 10 kali dan kamu akan mendapatkan 10 kebaikan, 10 ampunan dosa, dan 10 ditinggikannya derajat. Masya Allah, tabarakallah. Yuk sama-sama bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya bersalawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Surat keberapa? Surat ke-9. Siapa yang jawab, siapa yang tepuk tangan? Di sana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu ibu baca waktu subuh, waktu maghrib, pokoknya ba'da sholat. Bacalah. Pakai basmalah enggak? Kenapa? Surat At-Taubah tidak pakai basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lalu dilanjut ayat terakhir. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu ayat Masya Allah. Sesungguhnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan ya, di dalam ayat itu ibaratnya rela melakukan penderitaan demi umatnya. Intinya begitu kandungannya. Karena beliau adalah pengasih, penuh sayang, penuh cinta. Karena itu jadikan Rasulullah itu teladan, sosok teladan yang kita cintai, kita sayangi, kita kasihi dan kita rindui pada sebuah perjumpaan yang sangat teramat sangat. Ibu doakan semoga semuanya sebelum berjumpa nanti di yaumil mahsyar di surganya Allah, semoga semuanya bisa umroh, bisa berhaji ke Baitullah. Ada satu tempat, di mana? Di Madinah, namanya Raudhah. Semuanya berburu ingin kalau hadir ke Madinah, satu ya dari semua cita-cita yang kita harapkan. Termasuk doakan ibu kepengennya meninggalnya di Madinah. Amin. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena di sana ada makam Rasulullah. Dimakamkan di rumah beliau yang teramat mungil. Damping ada persis di sudut Masjid Nabawi. Ini bentuk kita bangun, kita sebut-sebut beliau, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus sebut-sebut nama beliau untuk diperjumpakan pada sebuah kerinduan, walaupun kita belum pernah melihat wajahnya, belum pernah menatapnya, belum pernah berjumpa dengan beliau, tapi teruslah memohon kepada Allah akan sebuah pertemuan yang kita rindukan, itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara tentang sirah ya, kalau materi hari ini tentang sirah Nabawi, itu semuanya sudah paham ya. Bagaimana Rasulullah, ibu tanya, Rasulullah itu terlahir dalam keadaan yatim. Ya, terlahir dalam keadaan yatim. Kemudian beliau berangsur ya diasuh ya oleh Halimatus Sa'diyah di usia 2 sampai 4 tahun. Kemudian kembali diasuh oleh ibunya sampai 4 tahun. Kemudian diasuh kakeknya, kemudian diasuh
pamannya. Kemudian beliau di usia 12 tahun sudah berjalan ke sebuah negeri Syam, ya. Untuk Allah telah mendidiknya, memberikan kecerdasan yang begitu militan, yang terus kita teladani. Karena itu kalau ada di lagu A3B itu ya, jadi generasi robbani yang ibu menyampaikan di situ, ada generasi jadi generasi yang merajut, ya. Merajut itu artinya menjadi tadi yang pertama akhlaknya, ya, menjadi pelopor bangsa, menjadi teladan terbaik di bangsa ini. Teruslah berkiprah, bukan hanya cuma ada di Indonesia saja, tapi Pergilah kalian mengenyam pendidikan di Madinah, di Mesir, di tempat-tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memijakkan kakinya, telah menimba ilmu. Siapakah gurunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapakah? Nabiullah Muhammad langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat-malaikat. Wabil khusus diberikan ilmu, disalurkan ilmu-ilmunya itu dalam bentuk kalamullah melalui nabi, melalui para malaikat dan Jibril, ya, melalui malaikat Jibril. Ya, hingga pada satu perjalanan ada satu yang diwujudkan benar-benar terbukti nyata ketika beliau di Isra dan Mi'rajkan seluruh nabi dan rasul, menjadikan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam. Jadi bukan cuma imam umatnya semuanya, dari seluruh Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam berimam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham yang ibu sampaikan? Ya, baik, berarti nanti ibu akan bertanya, ya. Jadi naik ke satu Sidratul Muntaha, nah ini materi Isra Mi'raj, tapi itu bagian dari sirah, sehingga kita mendapatkan satu cahaya yang tidak boleh terputuskan. Karena kalau kita belajar dari hadis Arba'in Nawawi menyampaikan bahwa bersuci, ya, bersuci itu adalah apa? Kita bersuci, menjadi orang yang suci, menjaga kesucian diri. Hingga disebutkan di dalam satu hadis Arba'in tersebut tentang bagaimana kita diperintahkan bersuci. Sebenarnya kontennya adalah salat, ya. Tentang paham tentang rukun salat. Ada berapa rukun salat? Ada berapa rukun salat? Ya, belum ada yang jawab. Ada 6 rukun salat. Yang pertama niat. Jadi bersuci itu adalah sebagian besar dari diterimanya amal kita. Jadi kita berangkat pada diri yang bersuci adalah sebagian besar dari semua amal kita. Apakah kita orang yang termasuk menjaga kesucian diri atau tidak, gitu. Kemudian di salat disebutkan di situ as-salatun nur. Salat itu cahaya, tapi rukun bersuci ibu ingin sampaikan nih. Pertama, nanti kalau mau wudhu salat asar, niat. Minimalnya niatnya berwudunya membaca
basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua apa? Apa? Yang kedua, membasuh muka. Ada hidung, di dalam muka ada hidung, ada mulut, ya. Sampai batas kamu suka pakai ciput, ya. Itu sampai garis di mana di situ ujung-ujung dari tubuhnya rambut. Sampai ke sini. Yang ketiga apa? Membasuh tangan sampai siku. Jangan wudhu tapi bajunya tidak dibuka. Tangannya cuma wudhu, tapi tidak dibuka. Bukalah. Pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Yang keempat apa? Pertama niat. Yang kedua apa? Apa tadi? Basuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Yang keempat apa? Membasuh kepala. Yang kelima apa? Kok yang kelima? Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib, tidak boleh kaki dulu terus muka, habis muka membasuh tangan sampai siku, habis itu kepala, habis itu baru niat. Tidak boleh, tertib. Yang keenam adalah tertib. Ini bentuk dari keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-salatu nur. Salat itu adalah cahaya. Ini kalau BPI suka pada infak nggak ya? Kalau BPI pada infak nggak ya? Kemudian di situ disebut sedekah adalah amal yang sebenarnya. Ya, jadi sedekah adalah amal yang sebenarnya. Sabar adalah sinar. Jadi orang yang sabar dia akan bersinar hidupnya di dunia dan akhirat. Kemudian Al-Quran adalah hujah. Di situ disebut hujah. Dia yang mengorbankan diri, yang berijarah untuk kebaikan-kebaikan, dan juga sebaliknya. Al-Quran tidak akan menjadi pembela bagi orang-orang yang juga tidak berhujah kepadanya. Itu satu hadis Arba'in Nawawi yang ke-30. Ya. Paham? Jadi bersyukurlah kita bila sudah tumbuh, terjaga, bagaimana kita meriayah cinta dan harapan kita. Siapa di sini yang kalau mau tidur bersolawat? Masya Allah, tabarakallah. Ya, siapa yang bangun tidur bersolawat? Siapa yang berangkat ke sekolah sepanjang jalan bersolawat? Ya, siapakah yang kalau setelah salat bersolawat? Oh, aku banget, Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fikum jami'an untuk semuanya. Dari ibu demikian, kiranya al-haqqu mir rabbik fala takum minal mumtarin. Kalau ada kebenaran pasti datangnya dari Allah, dan kalau ada kesalahan pasti datangnya dari ibu. Kiranya mohon maaf lahir batin. Al-afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Bila-bila untuk ilmunya hari